kasih Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Saat kita sedih, kita tahu kita punya sahabat, kita tidak kesepian. Bahkan orang-orang yang kesepian pun di tengah keramaian, dia bisa kesepian. Karena keunitian bicara tentang sikap hati, kesehatian bicara tentang sikap hati, dan harmoni bicara tentang sikap yang ada di dalam hati. Sehingga dalam keadaan apapun, Tuhan sanggup memberi kita penghiburan. Sebab duka cita kita tidak seperti orang-orang di dunia yang tidak punya pengharapan. Duka cita kita, kesedihan kita, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah satu-satunya penghiburan dari Tuhan buat kita semua. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita sudah gak punya belas kasihan sama orang lain, berarti hati kita sudah tumpul. Kalau hati kita tidak memiliki kasih mesra terhadap orang-orang di sekitar kita, roh kita sudah padam, cinta kita sudah mati, dan kita sudah menjadi orang yang suam-suam kuku. Tapi syukur kepada Tuhan, firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Di dalam penghiburan Kristus ada persekutuan roh. Saat ini roh kita sedang bersekutu bersama-sama, menyatukan roh supaya di tempat ini ada kasih mesra. Ayat yang kedua Bapak Ibu baca 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sama-sama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah setiap kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah setiap kita berbahagia karena firman Tuhan. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah dia mau setiap kita mengalami sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan unity adalah sebuah kehendak Tuhan. Tuhan gak menginginkan perpecahan. Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kalau ada orang-orang atau rumah tangga yang bercerai, itu terjadi karena kebebalan hati mereka, kata Alkitab. Musa diuji ketika dia harus memberikan cara atau jalan keluar ketika bangsa Israel memiliki masalah. Dan Musa bilang, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kalau ada orang-orang yang mau bercerai, tetap berpisah, itu karena kebebalan hati mereka. Jadi hari ini kalau di antara kita ada orang-orang yang sulit menyatu dengan keluarga kita, menyatu dengan orang-orang di sekitar kita, karena kebebalan hati orang itu. Mari hari ini kita memulai sesuatu yang baru, cairkan hati kita yang keras. Kita mau belajar rendah hati. Kalau kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, masakan kita gak mau mencairkan hati yang keras ini? Es aja yang sebesar gunung batu, dia bisa mencair. Batu yang besar aja kalau diteteskan air terus menerus, batu itu akan bolong. Masakan kita hari ini sudah mengiring Tuhan dan ngerti firman Tuhan, kita masih terus hidup dengan ego kita sendiri. Terlepas dari segala masalah apapun,
Hari ini kita mau belajar di tahun yang baru. Mari kita unity. Mari kita sehati. Mari kita harmoni. Tanpa menyinggung siapapun, tapi ini adalah firman Tuhan, dikatakan unity adalah kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 17 ayat 21, di situ juga ada doa Yesus supaya murid-murid Yesus bersatu, supaya tidak ada pertengkaran. Waktu Yesus memberitakan bahwa ada penderitaan yang harus dia tanggung, Yesus mau memberitahukan ada penderitaan yang harus dia alami. Waktu dia ceritakan kepada murid-muridnya apa yang terjadi, murid-muridnya bukan mencari solusi atau memberikan jawaban yang menguatkan Yesus, tapi mereka malah bertengkar. Mereka malah tanya, Tuhan, kalau nanti Engkau sudah terangkat, siapa nanti yang terbesar di antara kita? Yesus aja lagi sedang memikirkan penderitaan yang harus dia tanggung. Ini murid-muridnya sibuk. Jabatan apa ya kalau Yesus udah gak ada? Kadang-kadang manusia juga seperti itu. Dalam keluarga sedang ada masalah, kita malah sibuk dengan yang lain. Kita seakan-akan masa bodoh dengan keadaan keluarga, pekerjaan Tuhan, atau mungkin anak-anak muda yang bekerja di tempat perusahaannya. Kita masa bodoh dengan kesusahan teman kita, kesusahan bos kita. Padahal anak muda ingat, kamu digaji itu dari bos kamu. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tanggung jawab, bekerjalah dengan mengasihi atasanmu. Belajarlah sehati dengan atasanmu. Belajarlah sehati dengan otoritas yang lebih tinggi. Baik di mereka adalah orang tuamu, pemimpin di gereja, pemimpin di kantor, pemimpin dimanapun. Belajarlah untuk menghormati mereka. Unity adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Unity adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Doa Yesus itu sudah mewakilkan poin ini bahwa unity adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan dan memuaskan Tuhan. Dan doa Yesus itu sampai hari ini belum terjawab. Karena masih banyak manusia, karena egonya, konflik terjadi, perpecahan terjadi, masalah terjadi, sehingga satu dengan yang lainnya cuek. Satu dengan yang lainnya tidak peduli. Satu dengan yang lainnya menyimpan amarah. Satu dengan yang lainnya menyimpan kepentingan-kepentingan pribadi. Firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, mari unity. Karena unity menyenangkan hati Tuhan. Kalau unity menyenangkan hati Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya. Dan kita semua akan harmonis. Harmonis artinya selaras, seimbang, apapun yang kita kerjakan. Bagaimana kita membangun unity dan harmoni? Yang pertama, untuk membangun unity dan harmoni, yang pertama harus menghargai perbedaan. Kita semua banyak perbedaannya. Mungkin ada kesamaan satu atau dua hal, tapi mungkin lebih banyak perbedaannya. Untuk kita unity sehati, tidak harus sama. Kita berpikir, oh orang ini gak sefrekuensi nih sama aku, gak bisa unity, gak bisa sehati. Tapi kalau kita bisa menghargai perbedaan, sekali lagi, unity tidak harus sama. Tetapi unity bisa menghargai perbedaan dalam kepribadian. Kita semua di tempat ini punya budaya yang berbeda. Ya, mungkin mereka semua dari Chinese, tapi ada yang dari Medan. Ya, mungkin ada yang dari Jakarta. Jadi sudut pandang, budaya, dan mungkin setiap orang memiliki peran yang berbeda. Namun perbedaan itu jangan menjadikan sebuah masalah. Jangan dijadikan sebuah konflik. Suami istri, yang satu tidur maunya lampunya gelap,
yang satu lagi maunya terang. Kalau pergi, yang satu tepat waktu, yang satu santai-santai. Pencet odol yang satu dari ujung, yang satu lagi dari tengah. Kalau melihat yang dipencet dari tengah, yang satu melihat, kenapa bukan dari ujung? Keluar dari kamar mandi, komplain, marah-marah. Kalau yang satu nggak terima, dia bilang ya udah beli odolnya satu-satu aja. Ya, itu hal kecil. Bagaimana dengan hal yang besar? Mungkin keluarga kecil seperti Sandra dan Juven. Anak kita nanti kalau sekolah di sekolah yang mana ya? Ya tergantung uangnya gitu. Kalau ada uangnya internasional, gak usah. Yang biasa aja nasional. Internasional aja, gak usah, yang penting kan Kristen begini-begini gitu ya. Dalam memilih sekolah bisa beda pendapat. Dalam mendidik anak mungkin waktu mau ke gereja pilih pakaian aja untuk pasangan, pakai ini aja Pap. Enggak, aku mau pakai kaos. Kemeja aja. Aku mau pakai kaos. Itu hal-hal perbedaan yang kecil yang sering terjadi dalam keluarga kita. Tapi kalau kita saling mengotot gitu ya, saling menuntut, maka tidak akan ada pernah penghargaan di dalam keluarga kita. Pergi aja misalnya, holiday nih, kemarin tahun baru ya, satu mau ke Bogor, satu mau ke Puncak. Ya. Jadi banyak hal yang membuat kita bisa berbeda. Tapi bagaimana kita menyelaraskan, bagaimana kita bisa tetap sehati, dan bagaimana kita bisa tetap unity, kita harus sama-sama belajar menurunkan ego. Karena ego pada seseorang itu bisa membuat kita tiba-tiba kita ingin seperti apa yang kita harapkan. Dan kita selalu merasa diri kita itu benar. Sehingga ketika kita tidak bisa menghargai perbedaan, ego dimunculkan dan kita merasa selalu benar, maka unity, kesehatian, dan harmonisasi tidak akan pernah terbangun dalam hidup kita. Kalau itu ada pada kita hari ini, kita mau belajar. Mulai tahun 2025, jangan lagi kita membesar-besarkan masalah. Tapi masalah yang besar kita kecilkan. Yang kecil kalau bisa kita hilangkan. Tapi tetap sukacita Allah, kasih Tuhan tetap ada dalam hati kita. Jangan kita, yaudah deh, aku ikutin maunya kamu. Aku ikutin. Tapi di sini dongkol, gitu ya. Bisa nggak kita belajar, ya udah aku ikutin sekarang apa yang menjadi pendapat kamu. Dengan sukacita kita, dengan kebesaran hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita mau belajar mengikuti orang yang kita kasihi. Kita mau belajar apa yang menurut dia baik dalam pelayanan. Kita mau belajar mengikuti apa yang menjadi, Tuhan mungkin sudah kasih hikmat untuk orang ini dalam pelayanan ini. Oke, kita ikutin dulu aja. Jangan semuanya maunya kita. Jangan semuanya kita merasa, ini loh yang benar, ini pendapat saya. Nanti sampai kita gak ada pun, orang-orang nanti akan kesel sama kita. Belajar kita menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita hidup sebagai makhluk sosial. Kita belajar untuk memperkecil masalah, mengecilkan ego kita, dan belajar merendahkan hati kita. Sehingga unity dan harmoni boleh terbangun di antara kita. Yang kedua, bagaimana kita membangun unity dan harmoni. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Seringkali kita menganggap pasangan kita itu dewa atau malaikat. Kalau kita diem, kayaknya pasanganku udah tahu. Kita kesel, kita gak mau ngomong, kayaknya orang tuaku udah tahu deh. Kita merasa mereka sudah tahu. Kita menganggap mereka harusnya sudah ngerti. Tapi kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka mungkin lalai. Kita nggak mau ngomong, tiba-tiba kita marah. Tiba-tiba kita kesal sendiri. Tiba-tiba kita ngamuk. Ya, kadang-kadang yang terjadi para wanita tiba-tiba diam, gitu ya, dan menganggap bahwa suaminya itu serba tahu. Waktu ditanya,
Kenapa sih? Emang lu nggak tahu? Gitu ya. Menganggap suaminya itu malaikat yang serba tahu. Tapi di sini kita belajar dari pasangan suami istri, anak-anak. Kita belajar untuk komunikasi yang terbuka. Di dalam komunikasi yang terbuka ada pembicaraan yang jujur. Pembicaraan yang penuh kasih. Jangan hanya di awal-awal ngobrolnya manis. Lama-lama nadanya tinggi, lama-lama gebrak meja. Lama-lama tinggalin ruangan, lama-lama tinggalin rumah. Ya. Biasanya seperti itu. Karena komunikasi yang gak nyambung dan tidak menghargai perbedaan. Sehingga merasa percuma untuk ngobrol, percuma untuk komunikasi. Karena tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran, dan tidak ada rasa kasih dalam pembicaraan. Sehingga ketika ngomong dengan nada yang tinggi, dengan urat yang ketarik, teriak sampai tetangga kedengeran. Ya. Mari kita mulai belajar apa yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar komunikasi dengan penuh kasih. Mungkin kita tahu orang itu salah, tapi bagaimana kita memulai untuk menasehatinya. Jangan sampai, "Hei, lu ya belagu lu ya, makanya gara-gara lu ya, nih begini nih kejadiannya, begini nih kejadiannya." Orang yang diajak ngomong juga emosi duluan, ya. Tapi bagaimana kita membuka pembicaraan dengan kata-kata yang penuh kasih? Bagaimana kita membuka pembicaraan dengan sebuah hal yang baik dan manis. Sehingga yang utama, yang fokus dari komunikasi itu adalah solusi, bukan kesalahan. Kita mau cari solusi, bukan saling menyalahkan. Biasanya kalau udah memanas, kita bisa saling menyudutkan, saling menyalahkan, saling menghakimi, sehingga ada yang terluka di dalam kehidupan keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di tempat pelayanan. Kita mau mulai tahun 2025 ini, kita berkomunikasi dengan baik, penuh kasih, kejujuran yang terbuka, sehingga menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Jangan lagi pakai cara yang lama, tapi kita minta Tuhan seperti yang Alkitab tadi katakan di ayat yang kelima, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati Jeriko. Dan ketika mereka harus berhadapan dengan musuh mereka, mereka bingung harus ngapain lagi. Kalau Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, tapi ketika Musa meninggal, Yosua yang harus meneruskan kepemimpinan itu. Musa minta hikmat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Yosua, "Kamu bentuk pemimpin-pemimpin, imam-imam, supaya mereka sehari sekali mengelilingi tembok Yeriko itu tanpa bersuara. Tapi pada hari yang ke-7, kelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Ketika aku memberi perintah untuk meniup sangkakala, untuk memuji Tuhan, kau lakukan." Dan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua, Yosua melakukannya. Tembok Yeriko yang besar hari ini sudah runtuh. Karena apa? Unity, kesehatian, dan harmoni. Apa yang dipimpin oleh Yosua, perintah yang diberikan kepada Yosua, mereka taat, mereka tunduk, mereka rendah hati, mereka kerjasama, mereka bergandengan tangan, mereka penuh kasih, sehingga tembok yang besar dan kuat itu roboh. Jadi Bapak Ibu, kita bisa unity. Kemarin ketika saya bawa rombongan ke Yeriko, mereka bilang, "Di Yeriko ada apa ya? Ada tembok besar." "Oh iya, mana temboknya?" katanya. Udah roboh, ya. Mereka pikir tembok Yeriko itu masih ada. Tembok Yeriko itu sekarang sudah roboh, benar-benar sudah roboh. Dan apa yang tertulis di Alkitab itu benar. Komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang penuh dengan kasih akan menyelesaikan konflik, bukan fokus kepada masalah.
Sehingga anak-anak Tuhan, kita menjadi jembatan penyelesai masalah, bukan menjadi tembok. Seringkali anak-anak Tuhan kalau ada masalah, apalagi sudah merasa salah, apalagi dia merasa jengkel, dia bukan jadi jembatan lagi, tapi dia pasang tembok yang tinggi supaya tidak melihat siapapun, tidak bertemu dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang dia nggak suka. Dia pasang tembok tinggi-tinggi, kalau bisa tinggi banget, gitu ya, supaya dia nggak kenal dengan orang-orang yang mengecewakannya. Tapi maukah kita melepaskan pengampunan hari ini kepada mereka semua, dengan menjadi jembatan dalam kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Mazmur 133 diceritakan bahwa hidup rukun bersama, Tuhan mencurahkan berkat. Berkat dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion, sampai di sekitarnya itu mendapat berkat dari Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon ke Bukit Sion sampai ke bawah itu sangat jauh. Ini menandakan bahwa berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui kita itu akan berdampak kepada banyak orang. Kalau kita mau unity, kalau kita mau sehati, dan kita akan hidup dengan harmoni. Belajar komunikasi yang baik. Saya percaya kita semua bisa ngomong, ya. Kita semua bisa bicara. Tapi bagaimana cara supaya pembicaraan yang keluar dari mulut kita itu menenteramkan orang yang diajak ngomong? Bagaimana orang yang kita ajak bicara, mereka bisa teduh dan mendengar, ih, orang ini bijaksana banget ya. Orang ini luar biasa banget ya. Kemarin saya membawa satu rombongan, ada suami istri bersama dengan anak 2 laki-laki. Di perjalanan itu, ibu ini cerita, harusnya hari ini kami Holy Land berlima. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Anaknya yang pertama itu meninggal di tahun 2022 akhir. Jadi anak itu masuk dalam sebuah pelatihan, dan di dalam mes itu ada seorang anak yang tidak suka dengan anaknya. Satu malam ketika anaknya mau pergi tidur, tidurnya mereka dibawa pakai matras begini ya, karena pelatihan. Anak ibu ini disengkat. Namanya anak muda ya, kesel mungkin ya. Mungkin terjadi perkelahian kecil. Tetapi yang tidak disangka bahwa di belakang kasur mereka itu kaca. Mereka tidur di lantai 6. Jadi ketika mereka berkelahi, anak ibu ini didorong sama temannya dan keluar dari kaca. Kaca itu pecah, anak itu jatuh dari lantai 6 dan seketika itu juga meninggal. Si ibu ini hancur hati pastinya. Anak sudah usia 25 tahun, sudah disekolahkan, sudah hampir mencapai tujuannya, sudah hampir menikah di tahun yang berikutnya. Dia berkata, kalau anak saya masih ada, saya sudah seperti Bu Pendeta, saya juga sudah punya cucu, dan usianya sama seperti saya. Tetapi dia bilang kehendak Tuhan lain. Anak saya meninggal seketika. Dia berkata, tidak ada satupun hal yang kami tuntut kepada anak itu. Tidak ada satu hal pun yang kami tuntut kepada orang tua anak itu. Kami melepaskan pengampunan. Ibu ini selama dalam perjalanan begitu bijaksana. Dan terakhir saya tahu, dia adalah seorang dosen di fakultas Diponegoro di Semarang. Dia mengajar hukum agraria. Dan ibu ini setiap bicara, waktu saya dengar aja meneduhkan hati saya. Saya bilang, ibu sangat bijaksana ya. Setiap pembicaraan ibu menguatkan. Dan saya mau bilang begini, kalau kita semua yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang bijaksana, yang meneduhkan orang lain, itu pasti memberkati banyak orang. Tapi seringkali kata-kata kita ini yang keluar dari mulut kita, persungutan, marah-marah, emosi, jengkel, julid, menghakimi, menyudutkan orang lain. Belajar dari setiap peristiwa pengalaman yang terjadi. Mari kita mau belajar bijaksana dalam segala hal. Saya pun masih terus belajar
supaya saya bisa lebih bijaksana. Ketika saya bertemu dengan ibu itu, sungguh-sungguh saya diberkati. Luar biasa ibu ini. Ketika makan dengan ibu ini satu meja, dia tuh ambilin nasi buat semua peserta, 10 orang. Diambilin buat anak-anaknya, suaminya, bahkan peserta yang lain. Sampai dia tuh belum makan. Saya bilang, Bu, cukup Bu, kita bisa ambil sendiri. Gak apa-apa katanya. Ini memang selalu biasa dilakukan. Wow, keren banget. Jadi dia melakukannya bukan hanya ketika di meja kita makan waktu kita Holy Land, tapi dia melakukannya ketika dia di rumah. Sebab suami dan anak-anaknya pun berkata gitu, Mama tuh katanya, kalau Mama gitu melayani orang dulu katanya, baru nanti dia makan. Bisakah kita belajar memberi pelayanan? Mungkin kita nggak bisa kayak ibu tadi langsung melayani, ya, memberikan atau mengambilkan atau menyedokkan makanan kepada semua orang. Tapi bisa nggak kita bijaksana melalui sikap hati kita dulu? Ketika sikap hati kita bijaksana, maka kita mampu memperlakukan orang lain dengan kasih mesra. Memperlakukan orang lain dalam pengampunan. Sekalipun kita banyak dikecewakan, sekalipun kita banyak disakiti. Namun Alkitab berkata dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi kita harus melawan apa yang dunia ajarkan, karena dunia banyak sekali terjadi perpecahan, pertengkaran. Dan Yakobus 4 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, dan kamu tidak memperoleh apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita komunikasi, kalau tidak mencapai sesuatu yang menjadi tujuan kita, jangan marah, jangan emosi, tetap jaga hati. Karena ketika firman Tuhan katakan, saat kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tuhan ingin setiap kita sehati. Mari kita melayani tahun ini sehati, unity. Mari bergandengan tangan di dalam keluarga kita. Mungkin ada kesulitan yang dipikirkan oleh papa kita, mama kita. Mari belajar mengerti mereka. Mungkin itu sulit. Mungkin kebudayaan orang tua dengan anak sekarang beda. Tapi kita mau belajar rendah hati. Sekalipun itu sulit. Memang beda generasi. Walaupun itu sulit. Tapi kita mau sama-sama merendahkan hati. Suami dan istri sepakat. Karena dalam kesepakatan ada berkat Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi jembatan perdamaian. Bukan tembok pemisah. Tuhan Yesus memberkati.